Pada kesempatan kali ini kami akan membahas Jujutsu Kaisen chapter 257. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Jadi pada chapter 257, akhirnya MC asli kita menunjukkan tanda-tanda bahwa dialah protagonis utama dalam cerita utama Jujutsu Kaisen. Yang tak lain adalah Yuji Itadori. Setelah sebelumnya dikata-katain sebagai NPC dan malah memilih Sukuna maupun Gojo Satoru sebagai MC dari manga Jujutsu Kaisen ini. Tapi terlepas dari hal itu, ada beberapa hal menarik yang perlu dibahas pada chapter 257 ini. Pertama, terungkapnya plot twist yang sebenarnya sudah diduga oleh para fans. Ya, admin pernah bahas soal itu di video sebelumnya tentang urban legend soal Sukuna Ryomen. Intinya adalah benar Sukuna ternyata memiliki kembaran, yang dimana teori mengatakan kalau wajahnya yang aneh dan memiliki 4 tangan itu hasil dari memakan kembarannya sendiri demi bertahan hidup di dalam janin ibunya yang saat itu dikatakan sedang sakit. Sebenarnya hal ini bukan rahasia umum, di mana kita tahu di dunia nyata ada kasus serupa di mana ada seorang bayi yang secara tidak sengaja menelan saudara kembarnya sendiri di dalam janin. Oke, lanjut. Dalam cerita Jujutsu ini ternyata yang merupakan saudara kembar Sukuna atau hasil reinkarnasi saudara kembar Sukuna yang telah mati bukanlah Yuji Itadori, melainkan ayahnya Yuji yaitu Jin Itadori. Yang secara tidak langsung Sukuna merupakan paman dari Yuji atau bahasa gampangnya omnya Yuji. Nah, kenapa bisa dikatakan paman? Karena Jin Itadori merupakan reinkarnasi dari saudara Sukuna yang telah mati atau telah dimakan Sukuna. Di mana dalam kepercayaan orang Jepang, orang yang telah mati bisa hidup kembali ke dunia ini sebagai orang lain namun dengan ingatan yang baru. Dan tentu saja waktu yang dibutuhkan untuk reinkarnasi biasanya lama. Dalam hal ini wajar saja karena sudah 1000 tahun berlalu, barulah Jin Itadori terlahir. Kemudian setelah mengetahui hal ini, itu berarti inilah silsilah keluarga Yuji yang terbaru. Sukuna sebagai paman Yuji, Yuji sebagai keponakan Sukuna, Kenjaku aka Kaori Itadori atau biasanya disebut Kenny sebagai ipar dari Sukuna. Dan tentu saja kakeknya masih satu yaitu Wasuke Itadori. Aduhai, admin bingung dan speechless sama hubungan Kenjaku dan Sukuna yang ternyata satu keluarga begini. Walaupun dalam cara reinkarnasi ya, tapi tetap aja kan ada hubungan keluarganya. Apalagi kita tahu bahwa Yuji semakin mirip dengan Sukuna itu sendiri. Yang mengingatkan admin pada video sebelumnya, apakah beneran bahwa Yuji bisa menjadi raja kutukan yang sebenarnya? Berbicara soal silsilah keluarga, kita akhirnya tahu kalau Jin itu sangat spesial. Yang artinya apakah Kenjaku sudah tahu hal tersebut, bahwa Jin merupakan reinkarnasi saudara Sukuna sehingga ia mengincarnya? Yang dalam hal ini hanya ada 2 kemungkinan. Pertama, Kaori sudah hamil duluan oleh Jin. Dan sayangnya Kaori meninggal namun nyawanya berhasil diselamatkan oleh Kenjaku atau pergantian inang sehingga janin atau Yuji masih bisa selamat dalam kandungan. Dan ya, terlahirlah Yuji Itadori yang tak memiliki teknik kutukan. Hingga sampai chapter ini mulailah Yuji mengeluarkan ciri-ciri teknik kutukannya. Kedua, Kaori tidak bisa hamil. Itulah kenapa ketika ia mati, entah apa penyebabnya, Kenjaku merasuki tubuhnya, dan ketika Kenjaku menjadi Kaori, ia akhirnya bisa hamil. Dengan kata lain, kemungkinan kedua ini sangat sus, yaitu Jin secara sadar menganu Kenjaku walaupun ia tahu yang di depannya bukan istri aslinya. Kalau diingat-ingat lagi, kakeknya Yuji atau ayahnya Jin kan pernah memarahi Jin dan ingin mengungkapkan alasan istri Jin itu tewas, namun dipotong oleh panel Kenjaku yang tiba-tiba datang. Jadi yang bisa admin sampaikan adalah ini mustahil kebetulan. Pastinya ada main belakang antara Jin dan Kenjaku. Karena kenapa bisa dengan sangat hokinya Kenjaku menemukan reinkarnasi saudara Sukuna dan ia berhasil melahirkan Yuji sebagai wadah Sukuna dan juga salah satu karakter penting dalam ceritanya. Menurut kalian bagaimana? Oke, lanjut. Kita bahas soal kekuatan baru yang didapatkan Yuji
Seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa pastinya Yuji akan mendapatkan buff habis-habisan demi mengalahkan Sukuna. Dan admin pernah notice bahwa Yuji pasti bisa blood manipulation. Dan terbukti di chapter ini ia bisa melakukannya. Lebih tepatnya chapter kemarin sih. Dan juga tebakan Gojo dulu bahwa pastinya suatu hari nanti akan ada ilmu sihir Sukuna yang tertinggal di dalam tubuh Yuji. Dan ya, di chapter ini diperlihatkan memang benar akhirnya Yuji bisa menebas juga walaupun memiliki simbol gunting, berbeda dengan Sukuna yang memiliki simbol pisau dapur. Ya, di sini dipastikan Yuji bisa menggunakan dan mencoba menggunting kaki Sukuna. By the way, kenapa Yuji bisa menggunakan blood manipulasi? Ya, itu karena Yuji dikatakan sudah memakan saudaranya sendiri. Nggak ada bedanya ya sama Sukuna. Tapi Yuji lebih ekstrim, dikatakan ia memakan 6 janin kutukan aka saudaranya sendiri. Yaitu si nomor 4 sampai 9. Karena kita tahu janin kutukan lukisan kematian itu ada 9 janin. Nomor 1 sampai 3 kan udah dapat wadah, yaitu Chosoke, Chisu, dan Eso. Nah, nomor 4 sampai 9 belum dapat wadah tapi udah dimakan sama Yuji. Gila nggak tuh? Maksudnya, ya admin tahu sih, Yuji pasti nggak kenapa-kenapa karena dia bukan manusia biasa. Karena kalau manusia biasa udah pasti mati seperti yang diperlihatkan. Soalnya kita tahu Yuji aja nggak mati setelah menelan jari Sukuna. Dan menurut admin ini gila sih. Admin kira 6 saudara Choso dan Yuji ini akan membantu dalam hal fisik. Tapi benar-benar ditelan bro. Udah kayak makanan aja. Yang admin masih penasaran apakah hanya manipulasi darah aja yang Yuji dapatkan. Maksudnya kita tahu kan Choso, Eso, dan Kechisu memiliki teknik berbeda walaupun konsepnya sama-sama darah. Entahlah, pasti ada kejutannya nih di mana 6 saudara ini akan membantu adik paling bungsu mereka yaitu Yuji untuk mengalahkan Sukuna. Dan kedua adalah ternyata kemampuan gunting pemotongan Yuji ini bangkit akibat terlalu sering menggunakan Kokusen atau Black Flash. Nah, ini admin belum mengerti sih kenapa Black Flash bisa jadi pemicunya. Jangan-jangan Black Flash punya sejarahnya tersendiri lagi di masa lalu. Ya, menarik untuk dibahas ya. Dan sebagai penutup, katanya Yuji menggunakan 8 kali Black Flash ke Sukuna, di mana ini sudah melampaui rekor terbanyak yang dimiliki Nanami yaitu 4 kali beruntun. Wah, ini gila sih. Yuji bisa memaksimalkan potensinya sangat jauh. Seakan-akan Kokusen Naka Black Flash itu dilakukan tanpa resiko dan layaknya bernafas seperti yang dikatakan Nanami. Jadi apakah di chapter ke depan Sukuna minta ampun kepada keponakannya ini dan mengaku bahwa ia adalah pamannya? Peter, stop! Stop! It's me! Dan muncullah sosok villain baru yang harus dikalahkan bersama. Ya entahlah, terlalu klise ya jika alurnya seperti itu. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silahkan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.